Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya takzimkan Bapak Ketua DKM beserta dengan jajarannya, dan yang saya takzimkan ayahanda dan ibunda hadirin dan hadirat pengajian subuh Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melanggengkan taufiknya dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semua, insya Allah pada subuh kali ini kita meneruskan pengajian bulan lalu, yaitu masih berkenaan dengan fikih tahawulat. Kalau bulan lalu kita membahas tentang keluarnya Al-Imamul Mahdi dengan nasabnya, kemudian kemana saja Imam Mahdi akan berperang. Sekarang kita masuk ke yang terutama ini yang menjadi kejadian yang paling menyeramkan bisa dibilang, yaitu munculnya Dajjal, di mana kejadian ini merupakan momen besar di dalam sejarah dunia dan telah dinubuatkan bukan hanya oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dinubuatkan oleh para nabi yang lainnya. Maka di sini menunjukkan betapa momen ini adalah momen yang sangat bahaya. Dan ini alhamdulillah telah banyak di Indonesia yang berbicara tentang akhir zaman. Yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan akhir zaman yang keluarnya Dajjal, kita merujuk kepada fikih tahawulat dari bukunya At-Talidut Tarif punya Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Juga kita merujuk kepada bukunya Al-Isya'ah fi Ashratis Sa'ah karya Al-Imam Al-Kandahlawi. Beliau berdua adalah ulama besar yang diakui keilmuannya di dunia Islam. Wafatnya belum lama. Nah, di sini awalnya saya ingin menyampaikan 3 materi sekaligus, yaitu keluarnya Dajjal, munculnya Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj. Kemudian telah usailah fikih tahawulat. Tetapi setelah ditelaah lagi, kemudian saya pikirkan ada banyak yang bercerita tentang Dajjal dari para asatidz. Ada baiknya di sini disendirikan babnya, karena kita akan menyebutkan beberapa pendapat tentang siapa itu sebenarnya Dajjal. Kemudian apa arti kata dari Al-Masih. Di sini kita akan beberapa poin penting dulu yang harus diketahui. Pertama adalah perkara Dajjal merupakan perkara yang berkaitan dengan masa depan. Jadi kalau di dalam ilmu akidah ini namanya ghaibiyat, perkara gaib. Belum terjadi dari zaman Rasul sampai sekarang juga belum terjadi. Jadi ini masuk ke ghaibiyat, perkara yang gaib. Jadi kalau di dalam ilmu akidah ada kata ghaibiyat, perkara yang gaib. Itu maksudnya bukan gaib hanya sebatas perkara yang seperti jin, malaikat, bukan. Tapi juga berkaitan dengan masa depan, akhirat. Kemudian berkaitan dengan kejadian akhir zaman itu ghaibiyat. Jadi ini perkara-perkara ghaibiyat. Yang kedua, kalau perkara ghaibiyat berarti nggak bisa bersumber daripada akal kita. Kan kalau kita pelajari ilmu akidah dulu ya, pada awal-awal pembahasan, dengan akal sehat kita bisa mengakui dan bisa mengetahui kalau alam semesta ini punya pencipta. Bahwasanya alam semesta ini punya Tuhan. Dengan akal sehat kita bisa. Ya, dengan hukum sebab akibat. Bahwasanya langit dan bumi ini tersusun,
terbentuk berarti ada yang menyusun dan membentuk, kan logiknya seperti itu, berarti ada yang menyusun alam semesta. Nah, adapun perkara gaib yang berkaitan dengan masa depan itu nggak bisa dengan akal kita. Jadi nggak bisa kita dengan akal kita, oh nanti suatu hari ada yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, kita pikirkan dengan akal, nggak bisa. Maka di sini kita bisa tahu hal gaib itu ada, akan datang begini, akan datang begini, nanti seperti ini, nanti seperti itu, kemudian harinya begini, harinya begitu. Kita bisa tahu itu dengan sumber daripada pendengaran kita, pendengaran daripada hadis, daripada Al-Quran. Maka di sini yang harus kita pahami, kita ini bisa tahu hal-hal gaib yang di masa depan, seperti yang dikabarkan akan datang Imam Mahdi, akan datang Dajjal, akan datang Ya'juj Ma'juj, akan datang Nabi Isa alaihi salam, akan terjadi tiupan sangkakala pertama, sangkakala kedua, dibangkitkan, dihisab. Itu semua berita. Nggak bisa kita dapatkan dengan akal kita sendiri. Ini harus ada kabar dari orang yang mengabarkan, yaitu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sumbernya ini bukanlah dari hasil pemikiran, tapi sumbernya ini daripada kabar seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sumbernya pula harus teruji. Kalau itu benar-benar, karena begini, di dalam ilmu akidah kita pelajari, kita udah tahu hujjah Allah itu ada, udah tahu. Kita udah tahu hujjah Nabi Muhammad itu nabi yang benar. Maksudnya benar-benar nabi dan tidak mungkin atau mustahil bohong. Tahu dari mana? Karena Nabi Muhammad punya mukjizat. Mukjizat ini nggak bisa didatengin oleh orang siapapun. Berarti benar Rasulullah ini nabi. Nah, ketika kita udah tahu Rasulullah ini nabi dan Rasulullah mengabarkan, maka otomatis apa yang dikabarkan itu pasti benar. Karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah perkara-perkara gaib yang terjadi di masa depan. Imam Mahdi, Dajjal, dan seterusnya. Berarti kita wajib untuk percaya bahwasannya hal tersebut akan terjadi. Cuma yang jadi masalah, ini yang diceritakan dari Nabi, benar nggak dari Nabi? Nah, ini yang jadi pembahasan ulama, nanti dibahas. Ini sanadnya sahih atau enggak? Ini doif atau bahkan palsu atau gimana. Jadi yang diteliti itu. Kalau udah jelas bersumber dari Nabi, sahih, maka seorang muslim wajib mengimaninya dan itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Kemudian yang ketiga, perihal keluar Dajjal merupakan salah satu pembahasan bab sam'iyat. Ya, sam'iyat itu apa? Sam'iyat itu yang udah kita pelajari, yaitu pengetahuan kita tentang hal-hal gaib di akhir zaman yang sumbernya harus daripada hadis, daripada Al-Quran dan hadis, nggak bisa dari akal. Maka kita di sini wajib mengimani apa yang terjadi di akhir zaman. Kayak misalnya akan kembalinya kekhilafahan Islam seperti di zaman Rasul. Itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih, maka kita wajib untuk mengimani bahwasannya itu akan terjadi cepat atau lambat. Tidak boleh diingkari. Jadi ini 3 poin ini saya sebutkan. Nah, kenapa saya sebutkan ini khusus pada pembahasan Dajjal? Karena ini dari semua kejadian akhir zaman yang paling menyita pandangan kita, yang paling menyita pembahasan kita adalah yang berkaitan dengan Dajjal. Ini momen terbesarnya, bisa dibilang ini tanda terbesar daripada akhir zaman. Jadi ini poin 3 ini harus kita tanamkan dulu dalam pemikiran kita. Kemudian kita beranjak. Ya. Hadis-hadis tentang Dajjal. Tentu di sini para hadirin dan hadirat sudah banyak mendengar hadis tentang Dajjal, ya salah satunya yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ketika aku sedang tidur, kemudian aku melihat diriku bertawaf di Ka'bah. Jadi Rasulullah bermimpi. Dan mimpinya para nabi itu hak.
Artinya pasti benar, tidak mungkin salah. Aku melihat ada seorang yang berkulit sawo matang, sedang bertawaf di antara dua orang. Dari kepalanya meneteskan air. Aku bertanya, siapa orang ini? Dijawab, ini adalah Isa bin Maryam. Di hadis lain dijelaskan bahwasannya Isa bin Maryam itu seorang yang tampan, rupanya bagus. Kemudian aku pergi menoleh ke arah seorang berkulit kemerahan, berbadan besar, keriting, serta buta sebelah kanan menonjol. Jadi yang kanannya ini, mata kanannya menonjol, Pak ya, buta. Jadi yang kiri yang nongol. Jadi kalau diibaratkan kayak bengep lah bisa dibilang. Ini dalam satu hadis bengep gitu. Kemudian aku bertanya, siapa orang ini? Adalah Ad-Dajjal. Dia persis seperti Ibnu Qattan. Ibnu Qattan di sini seorang kafir Quraisy yang telah meninggal. Kalau kita lihat ya Bapak-bapak dan Ibu, kalau ada hadis tentang Dajjal itu kaitannya sama Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi disandingkan itu Nabi Isa Dajjal, Nabi Isa Dajjal. Makanya ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Makanya doa kita, wa'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Nah, kenapa di dalam banyak hadis disandingkannya sama Nabi Isa? Karena nanti yang akan berhasil membunuh Dajjal itu sejatinya adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang berhasil memeranginya adalah Nabi Isa. Dan Nabi Isa alaihi salam dan Dajjal itu membawa misi yang agak serupa. Dajjal ini membawa misi yang agak serupa dengan apa yang dibawa Nabi Isa, yaitu yang diklaim oleh pengikut Nabi Isa. Mohon maaf. Dajjal ini membawa misi yang hampir serupa dengan yang diklaim oleh pengikutnya Nabi Isa. Bahwasannya Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, nanti ketika Dajjal turun dia bilang anak Tuhan, bukan hanya anak Tuhan, dia juga bilang Nabi, dia juga bilang Tuhan, dia juga bilang anak Tuhan, macam-macam. Makanya nanti yang bersaksi kalau dia bohong itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, kemudian ya, ada banyak hadis lagi yang disebutkan. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian diriwayatkan lagi dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara dajjal baina dhahranayn nas faqala innallaha laysa bi'awar ala innal masihad dajjal a'warul ain al-yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyatun. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah pernah menyebutkan tentang Dajjal, mengingatkan manusia tentang Dajjal. Di antara para sahabatnya yang lagi hadir di majelis. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah itu tidaklah buta sebelah. Ala innal masihad dajjal, ketahuilah bahwasannya al-masihud dajjal itu a'war, buta sebelah. Yang sebelah kanan. Ka'anna ainahu, seakan-akan mata di sebelah kanan itu inabatun tafiyatun, menonjol. Seperti biji-bijian yang menonjol. Jadi dia kayak apa ya, daging yang menonjol gitu di sebelah kanannya. Jadi yang melihatnya sebelah kiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 3124. Jadi kalau dari hadis ini menyatakan bahwasannya Dajjal itu orang gitu, bukan sekelompok manusia. Tapi Dajjal juga punya pasukan. Nah, ini sebagian pemikir Islam ada yang ingin mentakwil-takwilkan dengan takwilan yang tidak bisa diterima. Seperti mereka menafsirkan Imam Mahdi itu sekelompok orang, organisasi yang ingin berbuat baik. Nah, ini sangat jauh. Kemudian Dajjal adalah sekelompok orang yang ingin berbuat buruk. Nah, ini sangat jauh. Kenapa? Karena teks hadisnya jelas, Imam Mahdi itu dari keturunanku namanya Muhammad bin Abdullah, berarti orang satu. Kemudian Dajjal juga, bahwasannya Dajjal itu a'war, buta sebelah, berarti orang. Kemudian ya diriwayatkan lagi, ya di hadis yang panjang diriwayatkan oleh Nuwas bin Sam'an, beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjala zata ghadatin wa khaffada fihi wa rafa'a hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan panjang dan mengangkat suaranya
Faqala fi wasfid dajjal, dan Rasulullah kemudian mensifati tentang dajjal itu bagaimana. Innahu syabun qatat, sesungguhnya dia yaitu dajjal pemuda yang rambutnya sangat-sangat keriting. Ainuhu tafi'atun, matanya itu yang sebelah kanan timbul, tidak melihat. Ka'anni usbihu bi Abdul Uzza bin Qatan. Aku ini melihatnya dia seakan-akan serupa dengan Uzza bin Qatan. Uzza bin Qatan itu tadi orang yang telah wafat di masa jahiliyah. Kemudian ya diriwayatkan dari Ibadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad haddatsukum anid dajjal. Aku telah bercerita kepada kalian tentang dajjal. Hatta khasyitu alla ta'qilu, sampai aku ini takut kalau kalian ini nggak bisa memahaminya. Nah, ini di zaman Rasul. Kenapa? Karena ini kok bisa ya berjalan ke seluruh dunia, kemudian bisa menurunkan hujan, kemudian dan lain sebagainya. Kalau dulu di zaman sahabat agak sulit memahaminya. Kalau di zaman kita menurunkan hujan bisa dibuat. Artinya Dajjal ini nanti punya ilmu yang hebat lah, nanti akan dibacakannya. Kemudian inna masih ad-dajjal rajulun qasirun. Sesungguhnya al-masih ad-dajjal itu orang yang pendek. Nah, tadi di hadis yang pertama ini yang ada di depan kita orang yang besar. Tapi ini kok dibilang pendek. Kemudian ja'dun a'war, keriting lagi buta sebelah. Laisa binaibatin wala khair fa in ulbisa alaikum fa'alam anna rabbakum laisa. Kalau kamu merasa tertipu suatu saat nanti dengan Dajjal, maka ketahui aja cukup bahwasanya Allah itu tidak buta sebelah, gitu aja. Rawahu Abu Dawud, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadis nomor 3763. Jadi di sini bagaimana nih, di satu hadis bilang Dajjal katanya badannya besar, tinggi besar, tapi di satu bilang katanya pendek. Nah, di sini para ulama hadis menggabungkan dua hadis itu yang dengan hal itu menjadi solusi bahwasanya tidak ada kontradiksi. Jadi badannya tinggi besar kalau dari sudut pandang kita, tetapi dia mempunyai perawakan yang sangat besar, gemuk, sehingga kegemukannya itu ya kalau dibandingkan dengan tingginya dia menjadi pendek, seperti itu. Jadi ini para ulama hadis menggabungkan hadisnya. Nah, ini kita lihat betapa Rasulullah SAW mengingatkan tentang Dajjal. Berarti ini pentingnya kita juga untuk mengetahui. Ya, ini di zaman Rasulullah aja sampai bilang fa'in ul bisa alaikum. Kalau kamu merasa bingung, apakah benar dia Tuhan? Artinya memang di suatu saat nanti orang akan tertipu. Dan itu Rasulullah ngomongnya di hadapan sahabat. Sahabat aja bisa ketipu. Ya logikanya kalau sahabat aja yang dekat sama Rasul, imannya lebih kuat dari kita, bisa ketipu, apalagi kita. Kan gitu jawabannya. Berarti ini hebat banget dong kalau gitu Al-Masihud Dajjal. Iya, dia menguasai berbagai macam ilmu yang dia punya. Jadi Dajjal ini bukan orang yang bodoh, justru dia punya ilmu yang banyak. Nah, disebutkan di dalam kitab At-Talidut Tarif yang menukilkan dari kitab Al-Isya'ah punya Al-Kandahlawi. Bagaimana Dajjal, ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Wa yakunu khurujuhu badi'a in yadda'il imana wassalah. Pertama kali Dajjal keluar, dia akan mengklaim diri membawa iman dan kemaslahatan. Ya, jadi dia punya slogan, dia punya propaganda. Kalau kita ini mengajak kepada cinta, kepada iman, kepada perbaikan, kepada maslahat. Tapi di balik itu semua nanti ujungnya ini nggak bagus gitu. Makanya dibilang Dajjal, kenapa? Karena dia ahli nipu. Jadi bungkusnya bagus, kemasannya bagus, tapi nanti ujungnya jelek. Apa ujungnya jelek? Ngakuin dia Tuhan, atau ngakuin dia Nabi, atau ngakuin dia, atau seorang mengakui tidak ada Tuhan. Nanti ujung-ujungnya tuh ujung jelek. Jadi di awal-awal kita ngajak kepada cinta, pada perdamaian, pada maslahat. Kemudian apa yang dia lakukan setelah dia berhasil? Wa yad'u ilad din. Kemudian dia mengajak kepada agama yang dia anut. Ya, fayattabi'u wa yazharu wa yuzhiru fala yazalu hatta yaqdumal kufah. Kemudian fayuttaba'u.
Wa yuzharu, kemudian dia menjadi diikuti oleh banyak orang. Fala yazalu hatta yaqdumal Kufata, sampai dia masuklah ke negeri Kufah di Irak. Wa yuzharuddin, wa yuzhiruddin, dan dia membawa agama yang dia anut. Wa yuhibbuhun nas wa yattabi'unahu, sehingga orang-orang di Kufah sana mengikutinya dan mencintainya. Summa yadda'i annahu nabi, kemudian setelah diikuti baru dia mengklaim dirinya sebagai nabi. Fayufariquhu man haulahu, ditinggalin sama orang-orang yang mengikutinya. Summa yadda'il ilahiyah, setelah itu dia akan mengklaim diri sebagai Tuhan. Wa yaqulu anallah, akulah Allah. Fatughsha ainuhu wa tuqta uzunuhu, kemudian pada saat itu oleh Allah dibutakanlah matanya, ya, dicederailah mata kanannya, wa tuqta uzunuhu, dan telinganya dipotong. Wa yuktab baina ainaihi, dan dituliskan atau dicap oleh Allah di antara keningnya tulisan kafaro, atau setelah kafir. Fala yakhfa 'ala muslimin fayufariqu kullu ahadin minal khalqi fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Maka setiap orang muslim nanti yang masih ada imannya akan keluar dari deretannya. Jadi kita lihat di sini dari penjelasan Al-Imamul Kandahlawi. Jadi Dajjal itu dalam mengajak orang juga ada stepnya. Bertanya kepada iman, kepada cinta, kepada perdamaian, naik lagi. Dia punya ajaran, dia punya ini, naik lagi. Dia ngaku sebagai nabi, naik lagi. Dia ngaku sebagai Tuhan. Jadi ujungnya itu jelek. Nah ini kalau kita lihat banyak pemikiran-pemikiran sekarang yang model-model begini. Bisa kita bilang pemikiran Dajjal. Bukan Dajjal, tapi pemikiran Dajjal. Kenapa? Karena dibungkus dengan rupa yang begitu bagus. Oh ini adalah kemanusiaan, oh ini adalah ini, oh ini adalah. Tapi ujungnya nanti adalah agama itu nggak terlalu penting. Nggak usah beragama. Nggak usah kita percaya Tuhan. Berakhlak baik tanpa percaya Tuhan juga bisa. Ya ini juga termasuk dalam syiar-syiar Dajjal. Kayaknya awalnya bagus. Pengetahuan, sains. Tapi sainsnya dibuat dengan sedemikian rupa agar nanti ujungnya tidak mengetahui Tuhan. Tidak mengakui Tuhan. Nah ini termasuk pemikiran juga daripada Dajjal. Dan ini sudah terjadi ya. Kemudian ya, wa yakhruju fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi fala yabqa ahadun yuhajjuhu fi aktsaril ard. Dan Dajjal ini keluar ketika agama ini sudah dan orang-orang menjauhi daripada ilmu agama. Fala yabqa ahadun, maka tidak ada tersisa seorang pun yang bisa mendebatnya di dunia ini. Wa yadhhalun nasu an dzikrihi, dan dia keluar ketika orang-orang itu udah lupa dengan tentang Dajjal. Jadi Dajjal ini udah banyak nggak diajarin lagi kabarnya. Wa inna aktsara man yattabi'uhu al-a'rab wan nisa. Dan orang yang paling banyak mengikutinya adalah dari golongan A'rab, orang-orang Arab Badui, dan perempuan. Maksud orang Badui ini siapa? Maksud orang Badui di sini adalah orang yang jauh daripada ilmu agama, khususnya. Dan juga orang-orang Badui, orang-orang primitif, yang dia memang tidak punya ilmu pengetahuan. Sehingga ketika diperlihatkan kesaktiannya, maka langsung jeblos. Begitu juga dengan perempuan. Kenapa? Karena nanti sebelum Dajjal keluar, itu kita akan melalui masa-masa pahit, kelaparan, dan seterusnya. Biasanya yang mudah goyah adalah dari kalangan perempuan kalau udah berkaitan sama harta. Harta sedikit, kesusahan, kesulitan. Nah ini yang mudah goyang adalah perempuan. Makanya kata Rasulullah yang banyak nanti salah satu pengikutnya adalah dari golongan wanita. Kemudian ya, wa innahu ya'til a'rabi. Dan Dajjal ini akan mendatangi seorang badui. Fayaqulu ara'aita in ba'astu laka abaka wa ba'astu laka ummak. Kata Dajjal, apa pendapatmu kalau seandainya aku berhasil membangkitkan kembali hidup ayah dan ibumu? Atashhadu anni rabbuk. Kata Dajjal, apakah kamu akan bersaksi kalau aku ini Tuhanmu? Fayaqulu na'am. Kemudian orang Badui itu akan menyatakan, ya, aku akan bersaksi kamu adalah Tuhanku. Fayatamassalu lahu syaiton. Kemudian setan dan jin akan menyerupai orang tuanya.
dengan sepersis mungkin. Kemudian di dalam ketika menjelma tersebut, dia akan berkata ke anaknya, ibni ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Tuhan. Jadi ini kejadian salah satu kesaktian Dajjal lah bisa dibilang. Dan ini bakal terjadi nggak? Ya terjadi. Ini kabar dari Nabi Muhammad SAW. Ini bukan dari kita. Kita mengimaninya. Bagaimana? Kalau bagaimana sampai detail dia bisa menghidupkan, dia bisa seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini kabar datang dari Nabi Muhammad SAW. Kita wajib mengimaninya. Kemudian ya, selanjutnya, wa fi riwayatin, diriwayatkan dalam satu riwayat, innahu ya'ti 'alal qaum, Dajjal itu mendatangi satu kaum, fayad'uhum fayu'minun. Dajjal kemudian mengajak mereka untuk mengimani dia. Kemudian mereka mengimaninya. Faya'murus sama'a, kemudian Dajjal ini memerintahkan langit, fatumtir, kemudian langitnya menjadi hujan. Wal ardo fatanbut, kemudian memerintahkan bumi untuk tumbuh subur, maka jadi subur. Fataruhu alaihim sarihatuhum, sampai gembalaan mereka ini menjadi subur juga. Kemudian ya, bahwasannya diriwayatkan anna qabla khurujihi salasa sanawatin syada'id, ada sebelum keluar Dajjal 3 tahun itu masa kesulitan. Yusibun nasa fiha ju'un syadid, di mana orang pada saat itu sangat-sangat kelaparan. Fala tabqa zata zilfin illa halakat illa masyaallah, sampai-sampai tidak ada hewan ternak kecuali juga akan binasa. Qila ya Rasulullah fima ya'ishun nas idza kana dzalik. Kemudian Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kalau emang kelaparannya sangat sulit, bagaimana pada saat itu manusia hidup? Qala at-tasbih wa takbir yajri dzalika minhum majra ta'am. Tasbih dan takbir itu akan serupa dengan makanan yang mengenyangkan. Jadi saking gersangnya pada saat itu, yang bisa mengenyangkan manusia hanyalah tasbih dan takbir. Artinya yang jauh dari agama nanti gak ada tasbih dan takbir, dia akan kelaparan terus. Ketika kelaparan terus, datang seorang pahlawan ya yang bisa mengenyangkan dia, maka yang terjadi adalah dia menuruti apa yang dia mau. Nah, kemudian ya, hari-harinya bagaimana? Dan termasuk daripada keajaiban Dajjal adalah cepatnya waktu. Ya. Wa hiya min ajabi ma warada fil ahadits an dzalika wa ikhtalafa al ulama fi ta'wil al ahadits. Jadi cepatnya waktu itu maksudnya gimana? Taqarrubuz zaman. Jadi waktu ini serasa cepat banget. Apa maksudnya? Para ulama mentakwilkan. Ishtighalun nasi bi anfusihim minal fitan hatta la yadruna kaifa yamdin nahar. Pada saat itu manusia itu akan sibuk dengan fitnah yang terjadi, yaitu Dajjal. Sampai mereka itu lupa kalau siang itu udah lewat, malam datang. Jadi terasanya cepat aja. Nah, ini yang ditakwilkan oleh para ulama daripada maksudnya cepat waktu ketika Dajjal datang. Maka di sini diriwayatkan dari hadis Al-Imam At-Tirmidzi, la taqumu sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai waktu itu menjadi serasa dekat, serasa cepat. Fatakunus sanatu kasyahrin. Maka 1 tahun itu seakan-akan seperti sebulan. Wa yakunu syahru ka jum'atin. 1 bulan seperti 1 minggu. Wa takunul jum'atu kal yaumi, dan 1 minggu seperti sehari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, dan 1 hari seperti 1 jam. Wa takunu sa'atu kaddarmati minan nar, dan 1 jam itu seperti percikan api, ya, cus gitu kan api. Berarti cepat banget. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini saya rasa sudah terjadi karena memang zaman sekarang orang sibuk sama fitnah nih. Lewat mana ya? Lewat gadgetnya, lewat ininya sibuk. Dimasukkan pemikiran, kemudian dimasukkan doktrin-doktrin yang nggak jelas, sibuk, akhirnya waktu terasa lebih cepat. Nah, ini udah menandakan akhir zaman. Dan nanti di masa Dajjal juga seperti itu. Kemudian ya, kita lihat sekarang adalah nasabnya Dajjal. Jadi itu tadi hadis yang berkaitan dengan Dajjal, yang berkaitan dengan masa Dajjal. Sekarang siapa sih itu sebenarnya? Al-Masihud Dajjal itu siapa? Dia ini anaknya siapa gitu?
Ini bagaimana dengan hadis-hadisnya ini? Ini pertama ada yang menyatakan dia adalah Sofi bin Sayyad, salah seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu Rasulullah pernah curiga ada seorang anak kecil, dia keturunan Yahudi, sepertinya dia Dajjal. Jadi kalau dilihat Rasulullah aja belum bisa nentuin. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah itu tahu itu dapatnya dari wahyu. Kalau nggak ada wahyu Rasulullah nggak tahu. Di sini Rasulullah nggak dikasih wahyu. Tapi Rasulullah ngelihat kayaknya ini ada nih alamatnya, tandanya. Nah, jadi sekali lagi Rasulullah aja dalam hal ini nggak dikasih wahyu. Siapa itu Dajjal? Ya kalau Rasulullah aja nggak dikasih wahyu, berarti kita nggak bisa nentuin dengan pasti, kan seperti itu. Tapi boleh nggak kita untuk menganalisa? Ya kalau untuk menganalisa sih boleh aja. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah melihat dia mainnya sendirian dari yang lain. Kemudian ada kejanggalan. Kemudian Rasulullah tanya, Rasulullah datang, ini ulaka khabi'an. Ini diriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari. Aku menyembunyikan dalam diriku itu satu ucapan. Coba apa yang aku ucapin? Kemudian kata Ibnu Sayyad, kamu mengucapkan duh, duh, duh. Ya. Maksudnya Rasulullah itu yang ada di dalam dirinya, Rasulullah membaca ayat tentang dukhon. Tapi kata Ibnu Sayyad, duh, duh. Kenapa Ibnu Sayyad artinya tahu tuh, cuman nggak sempurna taunya. Nah, ini tahu dari mana Ibnu Sayyad? Pertama, dia ini mempunyai keanehan ya dibandingkan yang lain. Yang mengabarkan hal itu adalah korinnya. Korinnya, jin yang ada dalam dirinya ngabarin tentang apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad ini dijaga Allah, jadi korinnya itu nggak mampu menangkap dengan sempurna. Beda sama kita. Makanya kita kalau datengin paranormal, kok paranormal tahu ya apa yang kita sembunyiin dalam hati. Dari mana? Nah itu tahu dari mana paranormal? Dari jinnya. Jinnya tahu dari mana? Jin dia kerjasama sama korin yang ada di dalam diri kita. Kata korin kita, dia bilang begini, dia bilang begini. Ngabarin ke jinnya ngabarin ke paranormal. Paranormalnya tahu. Nah tapi untuk dalam kasus ini Nabi Muhammad nggak bisa terlindungi. Maka dia cuma mengucapkan duh, duh. Padahal maksudnya Nabi Muhammad membaca ayat tentang dukhon. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Ikhsa fa innaka lan ta'du qadra. Ya maksudnya enyahlah kamu. Sesungguhnya kamu itu tidak akan melampaui takdirmu. Artinya ya Nabi kalau ditakdirkan Allah dia jadi dajjal beneran ya jadi. Kalau enggak ya udah tetap dia wafat sebagai manusia biasa. Tapi di sini Nabi Muhammad curiga. Sofi bin Sa'id sampai Umar bin Khattab curiga juga. Ya. Curiga juga karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah kejadian sama dia diikutin oleh Sayyidina Umar. Ini Sofi bin Sa'id mau kemana? Tiba-tiba di dalam satu jalan, Ibnu Sa'id ini melihat Sayyidina Umar karena nggak senang diikutin, kemudian terjadilah sesuatu pada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar semakin yakin kalau dia itu Dajjal karena kesaktiannya ini luar biasa. Jadi Sayyidina Umar bilang kalau ini Dajjal dan sahabat yang lain banyak. Nah ini menurut satu pendapat, makanya ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwasannya Dajjal itu adalah Sofi bin Sayyad. Atau yang kita bilang adalah Ibnu Sayyad. Nah, tetapi hal ini sangat sulit diterima berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan juga di dalam Sahihul Bukhari. Tamim Ad-Dari lagi mengadakan perjalanan dengan perahu. Tiba-tiba terombang-ambing dan terdamparlah di satu pulau yang asing. Di mana pada saat itu dia melihat binatang yang bulunya sangat banyak, nggak diketahui depan mana belakangnya. Dan anehnya di dalam pulau itu si binatang itu bisa berkata-kata, bisa ngajak bicara. Kemudian diisyaratkan, ditanya sama Tamim Dari, kamu siapa? Kemudian
disuruhnya nanya ke orang yang di dalam. Ya. Kemudian masuklah Tamim Ad-Dari ke dalam dan dia melihat seorang yang dengan perawakan besar, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, sedang dirantai. Kemudian ditanya-tanya tentang bagaimana seorang yang keluar di Mekah, yang diutus di Mekah, kemudian dikeluarkan kaumnya, kemudian hijrah ke Madinah. Apakah itu sudah terjadi? Kata Tamim Ad-Dari, sudah terjadi. Kemudian bagaimana Jazirah Arab? Apakah sudah tumbuh-tumbuhan? Sebagian sudah terjadi. Kemudian ditanya lagi banyak hal. Kemudian dijawab, berarti waktunya sebentar lagi. Ditanya sama Tamim Ad-Dari, siapa kamu? Katanya dia menjawab, aku adalah Al-Masihud Dajjal yang dijanjikan. Nah, berarti dari hadis ini, ya hadis yang sahih menyatakan Dajjal itu lagi dirantai. Dajjal itu ada dan dirantai. Belum keluar pada zaman Al-Masihud Dajjal. Pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tadi di hadis Ibnu Sayyad, Rasulullah curiga Dajjal itu Ibnu Sayyad, berarti Dajjal di Madinah. Sekarang katanya Dajjal itu ada di satu pulau dan lagi dirantai. Jadi yang mana yang benar? Nah, ini kan dua-duanya hadis sahih. Nah, para ulama menyelesaikan hadis ini dengan cara menggabungkannya. Bahwasanya hadis yang berkaitan dengan Ibnu Sayyad itu hadisnya sebelum datang hadis Tamim Ad-Dari. Jadi sebelum Tamim Ad-Dari ke Madinah lapor kepada Rasulullah, beliau adalah seorang Nasrani. Nah, itu terjadi apa yang terjadi dalam Ibnu Sayyad. Jadi hadisnya Ibnu Sayyad itu ada duluan, baru hadisnya Tamim Ad-Dari. Nah, di dalam kaidah usul fikih, ini bisa kita berlakukan namanya nasakh mansuh. Jadi menghapus satu dengan yang lainnya. Hadis yang tentang Ibnu Sayyad dicurigai Dajjal itu dihapus dengan hadisnya Tamim Ad-Dari. Dan ini menunjukkan memang Rasulullah SAW pada saat lagi memerhatikan Ibnu Sayyad belum dikasih tahu sama Allah dengan wahyu detail tentang Dajjal. Kemudian datanglah cerita Tamim Ad-Dari dan Rasulullah menyebutkan bahwasannya itu adalah Al-Masihud Dajjal. Nah, maka di sini Sofi bin Sayyad itu Dajjal ini terbantahkan. Berarti belum bisa. Itu terhapuskan dengan hadis Tamim Ad-Dari. Berarti Dajjal bukan Sofi bin Sayyad, bukan Dajjal. Kesimpulan akhirnya. Maka di dalam cerita lagi riwayat lain, Sofi bin Sayyad itu setelah Rasulullah wafat masih dicurigain. Sofi bin Sayyad bilang, kenapa aku dituju sebagai Dajjal? Padahal kan sesuai yang disebutkan Rasulullah, Dajjal nggak masuk Madinah dan aku ada di Madinah. Kemudian Dajjal itu nggak ke Mekah, sedangkan aku sedang menuju Mekah buat berhaji. Berarti aku bukan Dajjal. Dia ngerasa dikucilin sama sahabat Rasulullah. Akhirnya dia bilang begitu. Tapi kalimat terakhirnya bahaya. Apa kalimat terakhirnya? Tapi seandainya Allah takdirkan aku menjadi Dajjal, aku nggak akan menolak. Wah, ini kalimat bahaya. Ini dari Sofi bin Sayyad sendiri yang ngomong seperti itu. Jadi dia bilang, ya udahlah nggak apa-apa kalau memang ditakdirin. Kan aneh gitu. Memang ini anak sangat aneh. Dan kedua, anaknya Sofi bin Sayyad itu punya anak. Sedangkan Dajjal di dalam riwayat hadis Nabi itu tidak punya anak. Berarti Dajjal itu bukan Sofi bin Sayyad. Bahkan anaknya Sofi bin Sayyad itu menjadi perawi hadis, menjadi sahabat besar yang berjasa terhadap agama Islam. Nah, berarti di sini semakin kuat indikasinya bahwa Sofi bin Sayyad bukanlah Dajjal. Kemudian ya, pendapat kedua menyatakan Dajjal itu adalah Samiri yang pada waktu itu sebagai tukang sihirnya atau orang yang membuat patung sapi kemudian disembah oleh Bani Israel. Ini pendapat kedua nih, menyatakan Dajjal itu adalah Samiri. Ini di dalam surat Toha diceritakan tentang Samiri. Nanti boleh dirujuk ke dalam surat Toha. Sampai Nabi Musa itu pulang dari berkhalwat di goa di Sina, tiba-tiba kaumnya menyembah berhala, yaitu berupa patung sapi dan bisa berbicara.
dan bisa mengeluarkan suara sapi. Kemudian Nabi Harun ditarik rambutnya dan jenggotnya oleh Nabi Musa, diseret dan pengen dipukul sama Nabi Musa. Nabi Musa tuh orang yang kuat, gede badannya. Tapi kata Nabi Harun, jangan salahkan saya, tuh ada orang yang buat patung itu, dia penyihir. Siapa? Yaitu namanya Samiri. Nah, menurut satu pendapat, Samiri inilah yang kemudian nanti jadi Dajjal. Dan ini pernah disampaikan oleh salah satu asatidz di YouTube yang membahas tentang akhir zaman. Yang mau saya bahas di sini apa? Sumbernya dari mana? Kalau Sofi bin Soyad sumbernya jelas. Kalau dia itu Dajjal dari mana? Dari hadis-hadis. Dan ini Samiri tahu dari mana dia itu adalah Dajjal. Ternyata usut punya usut. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur juga menyebutkan salah satu pendapat ini di dalam kitabnya, yaitu Talidut Tarif, bahwasannya Dajjal itu adalah Samiri. Sumber aslinya dari mana? Dari riset yang dituliskan oleh salah seorang pembahas atau peneliti dari Yaman. Dia merujuk kepada arsip-arsip dan makhtut. Makhtut itu bahasa Indonesianya adalah tulisan zaman dulu itu apa sih? Manuskrip. Manuskrip di salah satu negeri Yahudi di Yaman. Jadi dia meneliti nih manuskrip di negeri Yaman itu kan punya manuskrip. Di Yaman tuh ada Yahudi. Kemudian, tapi Yahudinya bukan Zionis. Nanti bedakan antara Zionis dengan yang non-Zionis. Kalau yang Zionis berkumpul semua di Israel. Nah, itu mereka ada manuskripnya, diteliti dari situ. Yang kedua, dari manuskrip kaum muslimin yang ditulis dengan bahasa Aromia. Ini Aromia, saya nggak tahu bahasa Latinnya apa. Bahasa Aromia yang dulu hidup di sekitaran Masjidil Aqsa. Jadi dia kumpulin di manuskrip dari sini, negeri-negeri Yahudi di Yaman, kemudian dari bahasa Aromia di Quds, ya. Kemudian dia padukan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadilah kesimpulan akhirnya bahwasannya Dajjal itu adalah Samiri. Bagaimana cerita dia di dalam meriset itu? Kata dia begini. Pertama, dia meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Yamkusu Abu Dajjali wa ummuhu salasina aman. Ayah Dajjal dan ibunya itu hidup 30 tahun. La yuladu lahuma walad. Tidak punya anak selama umur 30 tahun dari pernikahannya. Tsumma yuladu lahuma ghulamun a'war. Kemudian dilahirkan bagi keduanya anak laki-laki yang buta sebelah. Adarru syai'in wa aqalluhu manfaatan. Anaknya ini sangat membawa mudorot bagi kedua orang tuanya dan manfaatnya sedikit. Kan yang namanya orang punya anak pingin anaknya bermanfaat buat orang tuanya, tapi ini justru anaknya malah membawa mudorotnya besar lagi. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Kalau dia tidur, si bayi itu matanya sih tidur tapi hatinya nggak tidur. Abuhu tawilun darabal lahmi. Ayahnya itu tinggi dan banyak dagingnya. Ka'anna anfahu min qar. Seakan-akan mulut hidungnya itu minkor. Minkor ini nama binatang kayak. Minkor tuh saya padanan dalam bahasa Indonesia nggak tahu. Jadi kayak burung pelatuk gitu. Hidungnya tuh kayak burung pelatuk. Nih ayahnya Dajjal. Hidungnya tuh kayak burung pelatuk. Jadi mancung banget. Wa umuhu fardahiyatul lahm. Dan ibunya sangat-sangat gemuk. Jadi bapaknya tinggi gede, gemuk juga, ibunya juga gemuk juga. Tawilatul yadain. Ya, kemudian tangannya panjang. Azimatus sadyaini. Dan dadanya besar. Nah, ini hadis diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad tentang ayah dan ibundanya Dajjal. Nah, ditelitilah oleh peneliti Yaman ini hadis ini dengan manuskrip dari mana-mana dia gabungkan. Maka timbullah kesimpulan, ya, wulidal masihhu li rajulin wa imra'atin min nasli Yahuza ba'da wahidin wa salasina sanah min az-zawaj. Dilahirkan Al-Masih Dajjal dari seorang laki-laki dan perempuan
keturunan Yahuza. Yahuza ini kalau bahasa sekarangnya Yahudi. Setelah 30 tahun pernikahannya. Al-Makan, di mana tempat kelahirannya? Di Samirah. Samira. Samira ini salah satu tempat di Palestina. Jadi masih ada sampai sekarang namanya Samira. Jadi dia dilahirkan di Samira. Waktu kelahirannya kapan? Qabla miladi Musa alaihi salam bima yuqaribu qarnan minaz zaman. Dia dilahirkan sebelum Nabi Musa, kira-kira 1 abad sebelum kelahiran Nabi Musa. Wa kanatis Samiratu asimatal Yahudi ba'da Sulaiman. Dan pada waktu itu Samira menjadi pusat kotanya Yahudi setelah Nabi Sulaiman. Makanya di sini Yahudi, sekarang Zionis mengklaim kalau mereka itu kota sucinya ada di Palestina, ada di Al-Aqsa. Karena setelah Nabi Sulaiman itu ditempati oleh orang Yahudi, Israel. Jadi kalau dibilang yang terjadi di Israel dan Palestina, perang itu, perang apa? Bisa dibilang perang agama. Ini ada sebagian orang yang bilang bukan perang agama. Kok bukan perang agama? Ini Zionis, dia itu nempatin itu atas dasar apa? Atas dasar teks kitab sucinya. Berarti motifnya apa? Motifnya agama. Ya berarti perang yang terjadi perang agama dong, karena motifnya agama. Kalau tiba-tiba datang ini bukan perang agama, nah kan seperti itu. Jadi kalau dan siapa yang memulai? Yang memulai bukan kaum muslimin, tapi adalah mereka. Karena motifnya motif daripada kitab suci mereka yang sudah diotak-atik. Kemudian wakanat usratul masih min abadati timsalil baqarah. Dan keluarganya Dajjal itu adalah penyembah daripada patung sapi. Waqad hamalat bihi fi haidhiha. Ibunya itu mengandung dia pas lagi haid. Nah ini gimana ini di dalam ilmu kedokteran bisa nggak ini? Itu saya belum bahas. Cuman dalam periwayatannya seperti itu. Kemudian ya, wa ila dzalika asyarat malakhidh ba'dil ahadits. Dengan begitu diisyaratkan di bagian hadis fa idza qada bainahuma waladun kana kadza wa kadza wa ja'al mal ma'ibul ainaini. Dan datanglah setelah itu ya seorang anak yang matanya itu cacat. Yanamul laila wan nahar. Anaknya itu tidur siang dan malam hari. Wa qalilan ma yashu. Dan sedikit dia bangun. Jadi bangunnya bentar banget. Tapi tidur aja lah siang dan malam. Wa dhalla iddata sanawatin la yataharraku illa qalilan hatta dhannahu waliduhu mashghulan. Dan dia dalam beberapa tahun itu enggak bergerak kecuali sedikit. Enggak aktif gitu kan. Kalau sekarang kita bayi kelihatannya aktif. Kalau ini enggak aktif sampai orang tuanya itu menyangka kalau bayinya itu lumpuh. Matat ummuhu bihtibasil laban liqillati radaihi. Dan ibunya ini meninggal karena air susunya ketahan nggak bisa keluar. Dan sesuai daripada penelitian kedokteran, bahwasannya air susu yang tidak bisa dikeluarkan itu menyebabkan keracunan yang bisa menyebabkan kematian. Maka di sini hadis telah benar menyatakan bahwasannya dia itu bermudorot bagi ibunya. Wa baqiya abuhu yut'imuhu labanal ghanam. Dan ayahnya hidup memberikan ia susu kambing. Dan terus menerus agar berusaha agar ia bangun dari tidurnya. Wa kana yaswa yashrab wa yanam. Dan dia kemudian menjadi bangun, tidur dan makan dan minum. Wa makana abuhu ya'lamu hayatahu illa biwati uzunihi ala qalbihi. Dan bapaknya dulu itu nggak tahu kalau anaknya itu masih hidup kecuali bapaknya itu menaruh kupingnya di dada si bayinya. Oh ternyata jantungnya masih berdetak, dek, dek, dek. Jadi saking tidur mulunya. Kemudian wabada bit isinin wajada abuhu naiman fi hidnil baqaratil ahilah. Dan setelah beberapa tahun ya bapaknya itu menemukan dia itu ada di samping sapi, patung sapi yang mereka sembah. Li'anna iblis talabbasa bihi wa sara bihi ilal baqarah. Karena bayi itu dipindahkan oleh iblis ke sebelah sapi betina yang mereka sembah. Wa kadzaban nasul aba al-miskina indama wasafa lahum dzalika min ibnihil mashlul. Karena bapaknya panik, maka bapaknya ini bercerita ke orang-orang, kok anak saya tiba-tiba berpindah ke samping
patung sapi yang mereka sembah, kata orang-orang kamu bohong. Akhirnya apa? Akhirnya dibawalah kepada hakim ya dengan dakwaan kalau dia telah menyebarkan hoax. Dan hakim menghukumi bapaknya dengan hukuman mati. Jadi sangat bermudorot bagi bapak dan ibunya. Ibunya mati karena air susunya nggak bisa keluar. Dan ayahnya mati karena dihukum hakim, dituduh dia berbohong menyebarkan hoax. Nah, dulu Samirah itu adalah satu negeri yang dibangun oleh Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh, setelah kejadian banjir besar. Singkat cerita, kota Samirah oleh Allah dikirim bala bencana karena kaumnya ini berzina dan melakukan LGBT. Nah, ini dalam satu ayat begitu. Sehingga hancurlah semua kecuali satu, bayi ini nih, Dajjal. Dan dibawalah dia oleh malaikat Jibril alaihi salam ke salah satu negeri atau salah satu pulau dekat Yaman. Di mana di pulau itu nggak ada orang-orang kecuali dia sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dua binatang. Yang satu binatangnya seperti yang disifati oleh Tamim Ad-Dari, berbulu banyak, tidak diketahui depan belakang, dan kadang-kadang Allah kasih kemampuan buat binatang itu berbicara. Satu lagi ular. Ular ini yang menjaga pulau tersebut. Nah ini, jadi sekali lagi Bapak-Bapak, ini pernah diceritakan oleh salah seorang asatif, dan ini bersumber dari seorang peneliti dari Yaman yang menggabungkan manuskrip daripada Yahudi yang ada di Yaman, kemudian dengan yang ada di Al-Aqsa dengan bahasa Arabnya, dan dipadukan dengan hadis Nabi. Mungkin kita bertanya, boleh nggak sih ini kan sumbernya dari Bani Israel? Rasulullah SAW bersabda, boleh kita mendengar cerita yang diriwayatkan dari Bani Israel, tapi tidak kita lantas membenarkan atau mengatakan ini bohong. Jadi cukup dengerin aja. Nah ini salah satu dari sumber mereka. Kemudian ya, nah setelah ya namanya Samiri ini namanya. Jadi setelah Samiri ini udah mulai besar, Allah kasih dia pemahaman, jadi dia bisa paham. Dan Allah kasih kemampuan dia buat berbicara. Kemudian akhirnya dia ya berbicaralah dengan hewan melata yang Allah kasih kemampuan juga untuk berbicara. Dia berkata nih hewan ini, antatiflul ladzi anjakallahu minal khasafi bis-samirah. Engkau adalah orang anak kecil yang Allah selamatkan dari kota Samirah yang telah Allah hancurkan. Dan engkau telah dibawa Jibril ke dalam pulau ini. Sehingga malaikat Jibril memberikan makanan dan minuman kepadamu. Tapi si Samiri ini nggak bisa melihat malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia bukan nabi. Yang bisa melihat malaikat dengan utuh adalah nabi. Maka dia nggak bisa melihat Jibril. Kemudian dinasehati lagi oleh binatang melata tersebut. Fala takhunillah. Maka janganlah kamu sekali-sekali mengkhianati Allah. Fa inna kullabni adama zuri'a fi qalbihil islamu lahu. Karena sungguhnya setiap anak cucu Adam itu telah ditanamkan di dalam hatinya untuk menerima Islam dan iman sesuai dengan fitrahnya. Maka kamu yang telah diselamatkan, janganlah sekali-sekali berkhianat sama Allah. Kemudian dia ini, si binatang tersebut ya mengisyaratkan kepada si Samiri untuk melihat salah satu tulisan yang termaktub di dalam batu yang besar. Apa tulisannya? Termaktub dalam bahasa Arab. Bunyinya, La ilaha illallah, Allahu wahdahu la syarikalah. Anta rabbu Jibrilul amin, fala takun khainan li ahdillah. Engkau adalah Tuhan Jibril yang amin, maka janganlah Samiri engkau berkhianat terhadap Allah. Anta wahdaka fil jazirah. Engkau itu sendirian di pulau ini. Kul wat'am, makan dan minumlah kama tasya min rizqillah, sebagaimana yang Allah berikan rezeki kepadamu. Wanam kama tasya, dan tidurlah sebagaimana yang engkau mau. Wa'budillah ala kulli hal, dan sembahlah Allah di dalam setiap detik hidupmu. Wasabbihhu bitasbihil wahdaniyah, dan bertasbihlah dengan tasbih yang mengesahkan Allah. Wahiyya salatuka, tasbihmu adalah salatmu.
yang bunyinya Allahul Malikul Awhad, la walidalahu. Allah adalah Raja yang Esa, tidak ada orang tua baginya. Wala waladalahu, tidak ada anak baginya. Allah lah yang maha besar. Ini jadi si Samir ini dikasih zikir itu yang termaktub di dalam pada batu yang besar di pulau itu, dan dia sendirian. Jadi oleh Allah disuruh dia itu berzikir. Kemudian ya, kun ya rajulal ghadibnal yaumi, jadilah wahai anak yang akan ada peran di masa depan seperti engkau hari ini. Maksudnya tetap aja berzikir. La kitaba laka illa ma ya'tika bihi akhirul anbiya fi bidayati akhir zaman. Tidak ada kitab suci bagimu kecuali engkau harus mengikuti kitab suci akhir para nabi, yaitu yang di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita, ya, dia ini didatangi oleh iblis yang mewaswaskan dia, memberikan dia waswas. Apa yang diberikan waswas oleh dia? Dia dapat makanan dari Jibril, tapi dia nggak bisa ngelihat. Dikasih makanan, dan dia menyangka kalau di pulau itu dia sendiri, dan makanan itu hasil dia sendiri. Sehingga dia semakin tertipu kalau sebenarnya Tuhannya itu adalah dia sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meninggalkan Jibril itu. Kemudian inilah awal mula dia ini menjadi kafir. Jadi lucu juga. Jadi karena dia sendirian di sana, kemudian dia melihat kehidupan dia itu begitu enak, begitu sesuai kemauan dia. Justru di situ dia mengaku dialah sebagai Tuhannya, dialah asas daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, kemudian datanglah hewan yang berbulu tadi yang dinamakan jassasah seperti hadis Tamim Ad-Dari. Kata dia, disinilah engkau mulai kekufuran dan akan menjadi Al-Masihud Dajjal di masa yang akan datang. Kemudian bada al-la'inu jaulatihi fil jazirah yaruh wa yaghdu. Pada saat sudah semakin besar, sampailah umur 20 tahun, dia mulai kelilingi pulaunya. Dan dia mempelajari apa yang ada di pulaunya. Dan dia malah semakin ingkar kepada Allah. Dan dia mengatakan sambil melihat ke langit, Ana lam ara Jibrilah hadzal marsul. Walam arallah. Aku belum melihat Jibril dan aku enggak melihat yang namanya Allah. Wa rubbana anta man kataba hatta la uhkimaka kama hakamtul jazirah. Boleh jadi wahai hewan jassasah, kamulah yang menulis tulisan di bebatuan yang aku baca, tapi bukan Allah dan bukan Jibril. Jadi dia di sini semakin ingkar dan dia akan semakin mengetahui, mengakui kalau dirinya Tuhan. Sampai dia bilang, ana la a'rifu ghairi, aku tidak mengenal orang selainku. Jadi aku lama-lama dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Kemudian singkat cerita, setelah dia mempunyai banyak pengetahuan dan kemahiran yang dia dapatkan, dia mengadakan perjalanan dan sampailah dia diturunkan di negeri Yaman. Disitulah dia banyak belajar ilmu. Dan singkat cerita, dia pulang ke salah satu negeri, yaitu negeri tempat dia dilahirkan. Ya, dia dikabarkan oleh hewan jassasah tadi kalau dia itu dari negeri Samiroh, bapaknya dibunuh hakim. Dia pulang kampung, pas dia pulang kampung negerinya udah negeri yang baru. Dia tanya penduduknya pas dia tanya, ternyata nggak ada yang tahu kecuali beberapa orang yang menjawab kalau memang ada dulu orang yang kisahnya itu dia dilahirkan baginya anak yang lumpuh dan begini-begini. Akhirnya dia semakin yakin kalau memang dia itu dari negeri Samiroh yang dulu orang-orangnya itu menyembah berhala sapi. Dan pada saat itu mulailah dia mempelajari banyak ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam. Sampai dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, perjalanannya ke Mesir, dan belajar ilmu sihir dengan para pesihir-pesihir Fir'aun. Tetapi pada awalnya ditolak karena dia bukanlah orang Mesir. Tetapi setelah itu dia mengabarkan kepada penyihirnya kalau dia itu dari negeri Samiroh. Disitulah para penyihirnya mulai menyatakan kalau ini orang bukan orang biasa.
Orang yang punya keanehan, akhirnya diajarin sihir. Jadi dia udah belajar kemana-mana dan dia belajar sihir, sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan setelah ketemu Nabi Musa alaihi salam, dan terjadilah apa yang diceritakan di dalam surat Toha. Setelah itu oleh Nabi Musa dihukum dan diusir, dan pada saat itulah singkat cerita yang saya tidak bacakan di sini, dia dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu pulau dan bertahun-tahun sampai datanglah Tamim Ad-Dari dari hadis yang tadi dibacakan. Jadi dari pendapat kedua ini menyatakan Dajjal sebetulnya adalah Samiri Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat ketiga menyatakan bukan keduanya, bukan Safi bin Sayyad, bukan Samirah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah sudah mewasiatkan cirinya begini, 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 dan seterusnya. Dari ketiga pendapat ini, semuanya berujung satu, keturunan Bani Israel atau orang Yahudi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi kesimpulan akhirnya, pertama, berita tentang Dajjal merupakan berita tentang masa depan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan telah sahih hadisnya, maka bagi seorang yang beriman wajib untuk mengimani hal itu akan terjadi. Yang kedua adalah bahwasannya Dajjal merupakan fitnah terbesar dan momen terbesar di akhir zaman yang sulit bagi manusia untuk melewatinya. Dan yang ketiga, siapa itu Dajjal? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan dia Safi bin Sayyad, ada yang mengatakan Samiri, ada yang menyatakan bukan keduanya. Yang jelas mereka semua bertemu dalam satu titik yang sama, bahwasanya Dajjal itu keturunan dari Bani Israel atau orang Yahudi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, dan kita diselamatkan dari segala fitnah akhir zaman. Wa minallahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Tanpa bisa masih ya, yang sudah jalan. Ya. Yang kedua kan kita kita setiap ada sholat teman-teman ya. 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 Terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Ya. 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 Baik. Ada 3 pertanyaan ya. Pertama, kenapa disebut Al-Masih gitu ya? Jadi Pak, penyebutannya ada 2 nih. Ada Al-Masih pakai H, ada Al-Masih. Ya, Masih. Al-Masih itu dari kata mas. Itu juga punya banyak makna tuh. Kalau masah di sini, Masih itu artinya orang yang berjalan di atas bumi. Karena dia Dajjal ini jalannya cepat. Makanya tadi di hadis disebutkan kalau dia itu akan keluar ke seluruh dunia. Maka dia disebutnya Al-Masih.
Nabi Isa juga sama, dia akan berjalan di dunia ini mengiklankan atau mengumumkan kalau dia itu bukan Tuhan. Makanya juga Nabi Isa disebut Al-Masih. Kalau Dajjal ngumumin dia Tuhan, kalau Nabi Isa mengumumkan dia bukan anak Tuhan. Jadi sama-sama Al-Masih. Atau bisa juga dari kata mamsuh, mas itu maknanya mamsuh. Mamsuh itu tertutup, matanya itu ditutup, mata kanan itu ditutup dengan ya tadi benjolan tadi. Makanya disebut Al-Masih. Sebagian ulama ada yang membedakan cara bacanya. Kalau Nabi Isa kita bilangnya Al-Masih. Kalau Dajjal bilangnya ditasdidkan sinnya. Masih. Gitu. Al-Masih. Jadi untuk membedakan antara Nabi Isa dengan Dajjal. Sebagian ulama ada yang membedakannya begitu. Sebetulnya ini tidak perlu. Kenapa? Karena tinggal kita ucapkannya Al-Masih, Dajjal, atau Masih, Isa. Itu aja cukup. Ada yang menyebutkan dengan kho, Masih dengan kho. Ada kalau yang dengan kho itu menurut Al-Imam kalau nggak salah Al-Qadiyat, ini kesalahan dalam bahasa Arab, tidak disebut Masih pakai kho. Sebagian orang menyebutkan dengan kho. Ini tidak sah. Tidak ada dalam bahasa Arab dengan kho. Kemudian ada yang menyebutnya dengan ha juga, tapi dikasrahkan mimnya, Al-Misiyah. Jadi kalau dalam bahasa Latin jadi Mesias. Jadi ada kesamaan. Itulah arti kenapa dinamakan Al-Masih atau Al-Masih. Karena dia jalan mengitari dunia ini. Nabi Isa mengumumkan dia bukan anak Allah, Dajjal mengumumkan dialah Tuhan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua menarik. Kita disuruh doa mulu. Padahal kan ya kalau dilihat-lihat dari pembahasan kita, insya Allah lah kita nggak ketemu gitu kan. Karena masih lama. Tadi disebutkan kan Dajjal itu keluar kalau orang udah lupa Dajjal itu siapa gitu. Terus udah lupa sama ilmu agama. Sementara sekarang alhamdulillah. Jadi insya Allah kita nggak ketemu. Ya insya Allah mudah-mudahan. Terus kenapa disuruh doa? Gitu. Masalahnya begini Pak. Pertama, sahabat Rasulullah aja yang hidup zaman Rasulullah Pak, itu disuruh doa itu. Nah, apalagi zaman kita yang udah makin dekat. Karena doa yang kita ucapin Pak, kalaupun nggak kena sama kita, itu kena sama anak keturunan kita Pak. Jadi kalau kita doa misalnya, ya Allah, jadikan misalnya saya seorang ulama. Mungkin nggak kena ke saya, tapi ntar kena ke anak saya. Itu satu. Yang kedua adalah, biar bagaimanapun, waktu keluarnya Dajjal tuh rahasia Allah. Besok juga bisa Pak. Jadi boleh aja nanti minggu depan keluar. Dalam hitungan hari, dalam hitungan detik, Allah bisa merubah semuanya. Jadi kita sebagai seorang muslim, ini dari segi rendah hati. Bahwasanya kita mungkin prediksi nggak bakal terjadi nih. Tapi boleh aja Allah membalikan keadaan dengan singkat dan terjadi. Maka kita, kehati-hatian kita terus berdoa seperti itu. Nah, itulah kenapa kita harus berdoa sekalipun kayaknya kita nggak bakal ngalamin. Insya Allah kita nggak ngalamin. Kemudian ya, pertanyaan yang ketiga, di akhir zaman nih maksiatnya luar biasa. Emang luar biasa Pak maksiatnya. Ya, kemudian dicekokin oleh propaganda, pemikiran-pemikiran, bukan hanya maksiat. Yang menurut saya luar biasa. Nanti saya akan singgung beberapa pemikiran Pak ya. Nah ini gimana cara ngadepinnya nih, biar anak kita nggak terjatuh ke dalam maksiat, dalam fitnah, ya intinya fitnah akhir zaman. Memang Pak, udah ada hadisnya, di akhir zaman itu berpegangan teguh sama agama kayak megang batu bara. Jadi emang pedih Pak. Jadi emang itu tantangan di akhir zaman begitu. Maka saya pernah waktu di Mesir itu ngelihat tulisan di bis Pak, di bis ditulis tuh. Tulisannya menggetarkan hati saya. Saya bilang, dia bacanya gimana? Wahai ayahku, janganlah engkau ajari aku makan dengan makanan haram. Karena aku bisa bersabar atas pedihnya lapar, namun aku tidak bisa bersabar atas pedihnya neraka. Gitu. Jadi aku bisa bersabar atas pedihnya lapar, tapi aku nggak bisa bersabar atas pedihnya nanti di neraka. Jadi kalau kita lihat megang agama zaman sekarang mempedih. Tapi cobalah sabar terhadap kepedihan itu daripada ntar sabarnya di neraka. Nggak bakalan ada ujungnya.
Jadi kalau dibilang emang sulit nih ngejalanin agama sekarang, memang sulit tapi sabar. Jadi solusi awalnya pas sabar. Maka dalam ayat Al-Qur'an itu kan ayatnya surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Sabar dulu baru salat. Kenapa? Kata para ulama, karena nggak mungkin seseorang itu melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, apalagi di masjid, apalagi habis sholat 5 waktu, sholat sunnah, kecuali dia punya sabar. Kalau dia nggak punya kesabaran, nggak mungkin. Jadi cara ngadepin akhir zaman pertama gimana sekarang? Sabar. Harus punya itu. Mau nggak mau. Dan kita pasti akan ngalamin. Nah, itu pasti satu. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan tentang akhir zaman ini. Ya, bagaimana fitnah-fitnahnya. Makanya dibukukanlah ilmu fikih tahawulat. Yang ini belum dibukuin oleh ulama sebelumnya. Nah, dengan ilmu tersebut, kita bisa, bahasanya kita bisa mensiasati lah. Kayak misalnya, isi daripada medsos, nah itu kan udah keruan Pak. Tapi dengan kita punya ilmu fikih tahawulat, ini contoh kecil Pak ya, dengan kita punya ilmu fikih tahawulat, ini fitnah yang ditimbulkan medsos itu pasti terjadi dan gak bakalan bisa dihindari. Dan akan kena anak kita. Bayangin Pak, anak saya masih kecil aja Pak, 3 tahun itu udah bisa gini-gini handphone Pak. Itu kayaknya gak kejadian, jangankan di tahun 60-an Pak, di zaman saya lahir aja gak kejadian. Tapi sekarang anak kecil Pak, udah bisa gitu. Dan ini termasuk akhir zaman, termasuk juga. Kenapa? Karena inilah yang bisa dijadikan orang-orang yang gak senang Islam untuk memalingkan orang daripada agama. Dengan dia main seperti ini, game, apa semuanya. Akhirnya dia lupa sholat. Akhirnya dia lupa ngaji. Dia lupa ini terus saja. Di dalam hal ini disebutkan, ajaran Islam itu gak bakalan dihancurkan serta-merta. Buar. Nggak bakalan bisa. Dihancurkan dengan cara satu persatu. Pertama, ajarin dulu, dia lupa ngaji. Caranya ya dengan gadget seperti ini. Ntar lupa ngaji, naik lagi satu. Lupa apa? Lupa sholat. Sholatnya nggak 5 waktu sekaligus. Zuhur dulu dah. Atau maghrib dulu dah. Maghrib kartun. Atau misalnya dia game. Ntar maghrib lupa, naik lagi. Subuh deh. Ntar subuh lupa, naik lagi. Set. Akhirnya 5 waktu habis. Udah 5 waktu habis. Nanti dihancurin lagi tentang tauhid, pemikirannya begini. Ntar mulai dia gini. Jadi satu persatu. Nah itu fitnah akhir zaman tuh pasti terjadi dan ada dan kita nggak bisa ngindarin. Kalau kita punya fikih tahawulat, nah hal yang seperti itu bisa kita balikkan. Ya misalkan ya contoh kecilnya dengan gadget, ya isi aja dengan tahfizul Quran, isi gadgetnya dengan Quran. Yang isinya video anak-anak cuma nyanyi-nyanyi, yang anak-anak lagi main isi dengan hafizul Quran. Jadi dengan seperti itu kita bisa apa fitnahnya. Maka pesan saya, amalan apa? Pertama adalah kita harus sabar dan mengajarkan ini kepada anak kita. Arti daripada sabar. Yang kedua adalah kita mempunyai ilmu tentang akhir zaman ini, yaitu dalam fikih tahawulat. Ada nggak doanya? Doanya cukup yang diamalkan tadi Pak siapa? Pak Junaidi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Itu di sebelum salam Pak. Kita ajarin ke anak kita, ke semua keluarga kita ajarin. Jadi insya Allah dengan hal itu kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oh iya. Ya Pak, mohon maaf nih Pak. Ini jawaban panjang Pak. Pertama begini Pak. Intinya gini. Saya mau jawab dari akarnya Pak, dari paling akar. Kan di hadis Jibril Pak disebutin Rasulullah ditanya tentang iman, Islam dan ihsan. Iman ini dibahas di ilmu akidah. Islam ini dibahas ilmu fikih. Ihsan ini dibahas di dalam ilmu tasawuf. Kata para ulama, 3 ilmu ini merupakan komponen dasar agama Islam. Kalau kita bilang, saya mau dong belajar agama Islam, belajar apa? Apakah tafsir, apakah sirah nabawi atau apa? Saya belajar kudu dari mana? Banyak banget ini. Kajian di masjid juga banyak banget. Gak usah bingung Pak, ini Rasulullah yang ngarahin. 3 ilmu ini penting. Ini dulu. Sebelum yang lain-lain, sebelum tafsir, sebelum yang lain-lain. Ini dulu 3. Pertama akidah. Kita harus cari guru. Artinya kalau kita nggak punya guru ya harus cari guru. Misalnya kayak Bapak tadi, saya kan nggak bisa ngajarin. Berarti harus cari guru Pak.
Makanya kata para ulama, belajar 3 ilmu fardu ain. Kalau dia tidak bisa mengajarkan anaknya, berarti dia harus diajarin anaknya, Pak. Sebelum yang lain-lain, akidah, fikih. Kayak fikih penting, Pak. Gimana kalau kita mau sholat, kita nggak tahu rukunnya, syaratnya. Apalagi yang anak perempuan, Pak, berkaitan sama haid, nifas. Itu saya tanya, kebanyakan perempuan tuh nggak tahu, Pak, tentang haid, nifas. Tahunya cuma dikit. Pertanyaan saya, kalau kamu nggak tahu tentang haid dan nifas, gimana sholatnya mau sah? Gitu pertanyaannya. Nah, ini wajib. Bahkan di dalam kitab fikih disebutkan, kalau seorang suami nggak bisa mengajari istrinya tentang bab haid dan nifas, maka nggak ada keleluasaan bagi suami untuk melarang istrinya pergi ke orang lain buat belajar, pergi ke ulama. Nggak boleh dilarang. Maka bahkan kalau dilarang maksiat suaminya. Nah, ini berarti 3 ilmu ini penting, Pak. Ketika 3 ilmu ini penting, kalau kita bukan hanya penting, pondasi dasar, fardu ain. Kalau kita nggak bisa ngajarin, maka jalan keluarnya wajib kita mendatangkan guru, Pak. Wajib, kalau kita punya kos, punya uang, wajib kita keluarkan untuk hal itu. Kalau enggak, nanti sama Allah ditanya, kenapa tidak seperti ini, kenapa tidak seperti ini. Itu yang harus kita ketahui, Bapak semua. Mudah-mudahan seperti ini. Jadi solusinya, saya nggak bisa ngajarin akidah, panggil guru. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bapak-Bapak, ada lagi? Tidak ada ya? Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma kafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban halalan mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil bahtsihid dajjal. Allahumma kfina bi halalika an haramik. Allahumma qina syarral fitan. Allahumma qina syarral fitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.